Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di antara perkara penting yang harus kita sadari bahwa terkadang kita harus mengistirahatkan diri kita dari kesibukan-kesibukan duniawi. Mengistirahatkan diri kita dari kesibukan duniawi. Itulah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya dengan tagline Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurus dunia, urusan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak perlu kau sibuk ikut mencampurinya. Di antara bab di dalam kitab itu, beliau menulis tentang satu bab yang sangat penting, yaitu tentang berserah diri dan tidak ikut mengatur atau tadbir. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam surah yang lain, surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 68, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budullaha birridha fa illam tastati fa fi as-sabri ala ma takrahu khairun katsir." Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah dengan penuh kerelaan.
Jika kamu tidak mampu, sungguh di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak kamu sukai terdapat banyak kebaikan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bab yang akan kita bahas. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ikut mengatur tadbir urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Syekh Abu Hasan As-Sazili rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jika sekiranya engkau harus ikut mengatur, maka cukuplah untuk tidak ikut campur. Cukuplah untuk tidak ikut mencampuri urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa jangan sekali-kali ikut memilih, memutuskan sedikit pun di dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pilihan untuk tidak memilih itu adalah sesuatu yang sangat tepat. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran surah yang lain, surah ayat yang lain yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan Tuhanmu mereka pada hakikatnya, dan Tuhanmu, demi Tuhanmu, fala wa rabbik, demi Tuhan, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa iman yang sejati hanya bisa diraih oleh orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu, sebagai hakim, sebagai pemutus atas diri mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dalam mencintai maupun membenci, juga termasuk mencakup seluruh beban taklif. Beban taklif yakni berasal dari bahasa Arab yang bermakna membebani sesuatu yang berat untuk dilakukan. Beban yang diberikan kepada yang telah memenuhi syarat terhadap beban itu. Kemudian setiap orang yang beriman wajib mengenali, berserah diri dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum-hukum taklif meliputi segala perintah dan larangan yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Maka ini adalah perkara yang penting untuk dapat kita fahami. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan diri dengan meniadakan iman dari orang-orang yang tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan, sebagai pengambil keputusan, sebagai hakim, melakukan hal itu tetapi masih mendapati keberatan dalam dirinya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk itu dengan kerububiahannya yang dikhususkan untuk beliau, dikhususkan kepada Rabb, dikhususkan kepada Allah Subhanahu sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk pengistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan segala perkara yang ada di atas permukaan bumi. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Di dalam ayat ini ada penguatan dengan sumpah. Fala wa rabbik, demi Tuhan, demi Tuhanmu Muhammad. Ada penguatan di dalamnya, ada sumpah, ada penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya
semuanya harus menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam semua perkara-perkara yang hendak diputuskan. Ayat ini juga mengungkapkan inayah, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjuk untuk menjadi hakim atas segala perkara-perkara. Dan kemudian segala perkara itu dijawantahkan dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjadikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rujukan, sebagai dalil, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Najm. Allah berfirman di ayat yang ketiga dan keempat, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, yakni apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu adalah petunjuk juga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan di dalam ayat yang lain, surah Al-Fat ayat ke-10. Allah berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah." Orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanyalah berjanji setia kepada Allah Subhanahu. Sesungguhnya mereka juga adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal itu di dalam ayat yang lain. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65 tadi yang kita sebutkan tadi itu, ada isyarat akan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan atas perintahnya. Dan kalimat demi Tuhanmu, demi Tuhanmu yang kita bacakan tadi itu, fala wa rabbik, demi Tuhan. Allah menegaskan bahwa Allah bersumpah demi namanya, demi Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penengah, menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi pemberi petunjuk terhadap arah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak cukup dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim secara lahiriah saja, sehingga mereka dengan itu dikatakan sebagai orang-orang yang beriman bagi mereka yang mengikutinya. Akan tetapi lebih dari itu, Dia Subhanahu wa taala mensyaratkan lenyapnya perasaan berat dan terpaksa dari diri mereka terhadap keputusan Rasulullah SAW, meniadakan kekhawatiran, meniadakan keraguan-raguan, menghilangkan rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya itu juga adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan yang pasti bahwa apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya berserah dirilah kepada apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berserah dirilah kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri pada apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya
tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memutuskan sebuah perkara kecuali di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di dalamnya ada manfaat yang besar bagi semua keputusan-keputusannya itu. Karena itu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan fondasi, adalah merupakan rujukan yang mesti diikuti dan dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya kita serahkan semua keputusan-keputusan itu, sehingga kelak nanti apa yang kita lakukan adalah berada di dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam bingkai persetujuan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah keniscayaan, adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai urusan-urusan keduniaan melenakkan kita, lalu kemudian menjadikan kita mengembangkan dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita merasa bahwa apa yang kita capai, apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan usaha pribadi kita, adalah merupakan perjuangan individu kita tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sungguh dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Begitu sebaliknya kepada orang-orang yang suka membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan musibah bagi mereka. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 165. Mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuh pada perang Badar. Ini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur mereka atas kekalahan yang menimpa mereka disebabkan karena pembangkangan terhadap petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha. Mengapa kamu heran ketika ditimpakan musibah, ketika ditimpakan kekalahan? Itu karena disebabkan pembangkanganmu sendiri terhadap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada di antara pasukan itu untuk bertahan di atas bukit Uhud itu. Jangan tergoda dengan dunia. Tetapi mereka mengabaikan itu. Mereka tergoda dengan harta rampasan perang pada saat itu. Begitu mereka membangkang meninggalkan bukit Uhud, maka mereka diserang oleh pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu masih berada di barisan kaum kafir, masih barisan para penghalang dakwah Rasulullah SAW. Maka ditimpakanlah kekalahan kepada mereka, timpakanlah kelemahan kepada mereka. Tetapi setelah itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah. Adapun ikhtiar yang kita lakukan itu adalah usaha kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan keberhasilan dari ikhtiar kita, dari usaha kita. Dan sungguh adalah kesabaran yang dibutuhkan untuk berada di atasnya, karena sesungguhnya kesabaran itu akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang sabar, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian sabar di atasnya, akan diberikan pahala tanpa batas.
Begitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita fahami dengan sebaik-baik pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai, setinggi apapun capaian kita, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai manusia dan hamba Allah. Tapi yang menentukan hasil adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.